Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita tentang fadilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa dalam satu hari ataupun dalam satu sehari semalam itu ada 24 jam. Setiap 1 jam kita diberi napas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 180 jam ataupun 180 napas. Jadi kalau kita globalkan, Allah kasih napas kita sehari semalam itu, baik yang dikeluarkan ataupun yang dihirup, itu sebanyak 4.320 napas yang keluar dan masuk. Nah, setiap hembusan napas yang kita keluarkan dan yang kita masukkan itu ternyata akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya di alam dunia ini kita masih bisa beralasan, ya. Di alam dunia ini kita masih bisa beralasan. Kadang-kadang kalau kita disuruh ibadah masih bisa mengelak ataupun masih bisa alasan. Tapi nanti, ya, di dalam keterangan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menolak 4 ujur, menolak 4 alasan yang dilontarkan oleh manusia. Apa saja? Yang pertama, datang orang kaya, datang orang yang banyak harta, datang orang yang punya jabatan, datang orang yang punya usaha besar, datang pengusaha, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku disibukkan oleh kekayaanku, kata orang kaya, sehingga aku lupa ibadah kepada Engkau. Itu alasan orang kaya datang sama Allah, ya. Apa kata Allah? Kamu kalah, kekayaan kamu kalah ketimbang Nabi Sulaiman. Lihat Nabi Sulaiman, udah kaya, udah jadi raja, udah jabatannya tinggi, tapi tidak terhalang oleh ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali-kali kita, ya, kita baru saja usaha, baru saja punya perusahaan, baru saja usaha mapan, kadang-kadang kita malas untuk beribadah. Kadang kalau kita begini, ya, kita namanya sifat manusia. Kadang kita begini, kalau lagi kalau lagi ada, kalau lagi punya, ibadahnya getol banget sama Allah. Tapi kalau tidak ada, udah malas-malesan. Bahkan ada yang kebalik, ketika lagi ada rajin, sholat 5 waktunya rajin, ngajinya tiap malam minggu rajin. Tapi kalau enggak ada, tuh, ya, malasnya luar biasa. Itu sifat manusia. Tuh, katakan guru kita, yajid wayankus, iman kadang naik kadang turun. Kalau naik nih, Masya
biasa. Kalau lagi turun merosot udah sama sekali enggak mau ngaji. Yang dikhawatirkan kita, naudzubillahi min dzalik, selama 40 hari orang tidak mau mendatangi pengajian majlis ilmu, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hatinya sudah ditutup oleh Allah, jangankan ibadah yang sunnah, yang wajib pun berani untuk ditinggalkan. Naudzubillahi min dzalik. Tuh yang pertama yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang lagi yang kedua, ya, golongan hamba sahaya. Ya Rob, saya sibuk melayani orang-orang kaya ataupun melayani orang-orang majikan saya, sehingga saya lupa untuk ibadah kepada Engkau. Allah tolak alasan seperti itu. Tuh lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tuh jadi hamba sahaya di kerajaan Ar-Royan. Walaupun dia melayani rajanya, walaupun dia melayani tuannya, tapi Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama kita, ya. Kita kan kadang-kadang lebih manut sama bos. Iya, lebih nurut sama bos ketimbang Allah. Benar itu, lebih nurut sama bos. Kalau panggilan salat, ya Allahu Akbar, tanggung, masih tanggung. Tapi ketika di bel bos, halo, di mana? Di sini Pak, di rumah. Bisa kesana enggak? Langsung ribut. Kunci motor mana? Berangkat, betul enggak? Itu kita sifatnya manusia. Tapi Nabi Yusuf walaupun jadi hamba saya di kerajaan Ar-Royan, itu tetap ibadah jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang kedua yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga datang, ya, rombongan yang ketiga datang, fakir miskin. Orang miskin datang ngadep sama Allah. Ya Rob, atas kemiskinanku ini aku jadi sibuk mencari uang dan meninggalkan ibadah kepada Engkau. Tuh apa kata Allah? Tuh ya, Nabi Isa lebih fakir ketimbang kamu, tapi Nabi Isa masih bisa melaksanakan ibadah kepadaku. Kata siapa? Kata Allah. Lah kita beda. Kalau kita mah ya puyeng aja udah. Orang lagi puyeng, lagi pusing, deketin Allah, ya. Jangan Jangan dijauhi. Allah uji nih kita. Ketika kita rajin ibadah sama Allah, Allah uji, ya. Kuat gak ujian Allah sama kita? Kalau seandainya Allah uji kita, kemudian kita tambah dekat sama Allah, berarti kita naik kelas, berarti kita lulus. Allah tanda Allah sayang sama hambanya, kita sering diuji. Tuh bentar-bentar kita ada masalah, bentar-bentar kita ada masalah. Begitu, itu tandanya kita lagi diuji. Mampu gak, lulus gak kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngegerutu. Aing mah sholat marulugit naranggel. Kadang ada yang begitu, ya. Aing mah sholat marulugit naranggel. Sholat marajin, aing ngaji marajin, tapi susah mulu. Tujuan ibadah itu bukan untuk membuat kita kaya. Tujuan ibadah kita itu kepada Allah. Taat tidakkah kita kepada Allah? Sanggup tidakkah kita melaksanakan perintah Allah? Kaya di dunia, miskin di akhirat. Ya, mau yang mana? Kaya di dunia, miskin di akhirat. Ya, miskin di dunia, kaya di akhirat. Mau yang mana? Maunya di dunia kaya, di akhirat juga kaya. Itu maunya begitu. Jadi senang itu, ya. Tujuan ibadah bukan untuk
memperkaya diri, bukan, ya. Tapi tujuan ibadah Allah lihat taat dan tidaknya kita kepada Allah. Andai pun yang ada di dunia ini semuanya ibadah semua, taat semua sama Allah, nggak pernah melakukan maksiat, Allah nggak merasa keuntungan. Kalaupun penghuni dunia ini semua maksiat semua, nggak pernah sholat, nggak pernah haji, durhaka semua sama orang tua, Allah pun nggak merasa kerugian. Tinggal kembalikan sama diri kita. Allah udah kasih tempat dua sama kita, neraka atau surga. Tinggal kita pilih. Emang ada yang maksa kalau misalnya kita nggak ngaji? Nggak ada. Emang ada yang maksa kalau seandainya kita nggak sholat? Nggak ada. Baru tuh kalau udah belangsak, ya Allah, tuh itu penyesalan datang belakangan, bukan di awal seperti itu. Yang ketiga nih, Allah tolak alasan orang yang sakit. Allah tolak alasan orang yang sakit. Kan agama kita mengajarkan sesakit apapun kita sholat tidak pernah harus tidak ditinggalkan. Enggak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Enggak bisa berbaring, pakai isyarat. Enggak bisa pakai isyarat, mengedipkan mata. Enggak bisa mengedipkan mata, udahan, isdet, mati. Ya. Enggak ada alasannya, Rob, saya sakit, sehingga sakitku ini menghalangi aku untuk ibadah. Apa yang dikatakan Allah? Tuh lihat Nabi Ayub alaihi salam. Lihat Nabi Ayub dikasih 4 cobaan sama Allah. Yang pertama apa? Yang pertama, hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Ayub hartanya banyak, dari mulai kebunnya saja punya 500 kebun, yang ngurusnya 500 budak. 500 budak itu masing-masing satu budak satu kebun. Nabi Ayub tuh ontahnya banyak, gajahnya banyak, keledainya banyak, tuh Nabi Ayub, ya. Yang kedua Allah kasih cobaan apa? Anaknya Nabi Ayub semuanya diambilin sama Allah. Tuh cobaan yang kedua. Cobaan yang ketiga, Allah kasih Nabi Ayub penyakit, ya. Kasih penyakit yang berat. Kalau garuk kukunya nggak kerasa pada copot, saking apa? Saking batelnya itu penyakit. Bahkan dalam satu riwayat ngegaruknya pun pakai genteng sama batu sehingga kulitnya ngupas. Buruk Nabi Ayub. Yang cobaan keempat, Nabi Ayub diasingkan. Karena apa? Karena badannya buruk. Tapi Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kari-kari kita baru puyeng aja. Baru sakit gigi aja, ya. Aduh sakit gigi, ampun dah, nggak ngaji dulu, enek. Apalagi lihat gurunya kalau lagi nerangin saya sakit gigi, enek banget dengerin dipusing, gitu. Ada aja alasannya. Itu di dunia tuh, ya. Iblis tuh nongol. Ya Rob, izinkan aku untuk goda Nabi Ayub. Aku heran kenapa semua malaikat bersolawat kepada Nabi Ayub. Sehebat apakah Nabi Ayub? Biasa iblis mencari celah wae. Hayang ngagoda wae. Jika nempo anu rajin ibadah. Laki tadi kapan kalau lagi sholat ya, begitu takbir Allah udah mendok banget sholat kita. Allahu Akbar. Ingat, ya Allah, tadi yang 500 perak jatuh di mana? Mau juga ada lagi. Ingat, oh di situ tuh di bawah kasur tuh, ya. Kadang kalau lagi sholat ingat apa aja dah itu, ya.
Jadi begitu. Allah izinkan iblis. Kalau bahasa kita mah baik sih bisa nagoda si Ayub mah gitu. Ayub itu orangnya hebat, selalu bersyukur. Makanya malaikat apa? Malaikat apa? Bersolawat kepada Nabi Ayub. Digoda tuh. Karena iblis dapat izin sama Allah, manggil prajuritnya. Siapa? Ifrit. Ifrit tugas ngapain? Tuh goda Nabi Ayub. Pertama yang dihabiskan oleh iblis apa? Binatangnya semua dibakar, tanamannya semua dibakar. Ngomong tuh iblis, Nabi Ayub, tuh binatang kamu pada mati, tuh pepohonan kamu pada habis. Apa yang dikatakan Nabi Ayub? Semua dari Allah akan kembali ke Allah. Bilang lagi iblis sama Allah, enggak mempan ya Rob. Betul, malah tambah rajin ibadahnya. Kita coba. Aduh, aing marusing cobaan marulu. Banyakan ngeluhnya ketimbang bersyukurnya. Apalagi yang digoda? Anaknya. Ya. Anak Nabi Ayub ya, ketika di dalam rumah tuh iblis sama komplotannya rumahnya digedor-gedor, dioyak-oyak, ya, runtuh tuh rumah. Di dalamnya banyak anak Nabi Ayub, mati semua. Ngomong tuh iblis, yuk anak siapa raya kabeh, ya. Apa yang dikatakan Nabi Ayub? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman beristighfar, astagfirullah. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Bilang lagi, temumpan keneh bae. Kudu kumaha? Buat lagi strategi. Ya Rob, izinkan aku ya Rob untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Dengan cara apa? Aku masuk ke dalam tubuh Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub punya penyakit yang paling berbahaya. Ketika Nabi Ayub sujud, kemudian ditiup angin oleh setan masuk ke badan Nabi Ayub. Itu dalam satu riwayat ketika Nabi Ayub bersin. Makanya kalau bersin tutup, ya, tutup bersin sambil bilang Alhamdulillah. Itu ditiup tuh. Ketika iblis meniup badannya Nabi Ayub, kemudian Nabi Ayub terasa gatal-gatal, ya. Ketika kuku Nabi Ayub, garuk tubuhnya sampai copot, nggak kerasa saking gatalnya itu penyakit kulit Nabi Ayub alaihissalam, ya. Nggak kerasa juga kukunya sampai pakai genteng, kemudian pakai batu garuk sampai berdarah-darah. Nabi Ayub tuh badannya busuk, diasingkan, diusir, dibuatkan oleh masyarakatnya satu tempat dekat tempat sampah. Yang setia menemani adalah istri daripada Nabi Ayub. Kira-kira istri kita, ya, istri kita kalau kita begitu setia enggak? Kira-kira mau nemenin enggak? Giliran susahnya kira-kira mau enggak nemenin? Itu ya. Mudah-mudahan mau ya di dunia sampai di akhirat. Hanya istrinya. Kemudian udah bertahun-tahun itu Nabi Ayub alaihissalam kena penyakit, baru disadarkan oleh siapa? Istrinya, Siti Rahmah namanya. Ya. Nabi Ayub, engkau kan Nabi, engkau kan kekasih Allah, minta doa sama Allah, minta disembuhkan sama Allah. Ketika Nabi Ayub alaihissalam dengan kesabarannya berdoa kepada Allah, maka penyakitnya pun seketika langsung hilang, belatung-belatungnya pun langsung hilang. Yang tersisa cuma satu yang sering kita makan, yang sering kita minum pakai obat, madu. Tuh, itu belatung yang khas Nabi Ayub itu jadi madu, jadi lebah. Tuh,
Itu dalam sejarah seperti itu. Nah, makanya di dunia tempat kita beralasan, tapi di sana tidak ada tempat untuk kita berbuat alasan. Oleh karena itu, di dalam bab fadilah istighfar, ya, di dalam fadilah istighfar, di samping kita memperbanyak istighfar, ya, istighfar ternyata bukan hanya untuk menghapus dosa-dosa kita, Pak, ya. Istighfar itu ternyata, ya, kasatul istighfaru tajlibur rizki. Memperbanyak istighfar ternyata dapat menarik rizki. Masya Allah, luar biasa Allah berikan karunia. Makanya perbanyak istighfar, dosa kita hilang, ya, rizki pun akan datang. Dulu mas sering, ya, dikumandangkan istaghfiru rabbakum, gitu kan, innahu kana ghafara yursilis samai alaikum midrara. Kalau aki-aki mah enak banget begitu najomannya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samai alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin. Begitu kan dulu, ya. Itu sekarang udah jarang. Nah, kemudian paman aksara minhu, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hamin farajan. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dari setiap duka cita dan kesusahan. Farojan jadi kemudahan. Rizquhu min haitsu la yahtasib, maka rizkinya akan datang tanpa diduga-duga. Makanya luar biasa kalau kita bingung, banyakin istighfar. Kalau kita banyak masalah, banyakin istighfar. Sebab wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, ya. Setiap musibah yang menimpa kita bukan orang lain, berarti diri kita sendiri. Harus banyak beristighfar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu mendawamkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.